Siapa nih dari kalian yang kalau ada orang meninggal udah takut duluan? Kebanyakan orang pasti takut ya jika bertemu dengan mayat. Nah, terus gimana tuh ya kalau kamu dapat pekerjaan yang mengharuskan bertemu jenazah? Bisa-bisa dapat pengalaman serem kayak gini. Kondisinya bersih, rapi, dan mata juga tidak terjadi benturan. Di video kali ini bakal aku ceritain film-film mengenai orang yang bekerja dengan mayat. Seserem apa ya pengalaman mereka? Bersama aku Ratri Larasati, langsung aja yuk kita mulai. Yang pertama adalah Mumun, penggali kubur lupa membuka tali pocong. Film pertama merupakan adaptasi dari sinetron legendaris yaitu Jadi Pocong. Menceritakan pocong Mumun yang setiap malam mengentayangi orang-orang karena lupa dibuka tali pocongnya. Mengayomi dan melindungi masyarakat. Awal kisah, Mumun mendapat SMS dari pinjol karena hutang yang tak kunjung dibayar. Mumun akhirnya menelpon saudara kembarnya, Mimin, yang ternyata dia memakai identitas Mumun untuk berhutang. Ketika malam, Mumun bertemu dengan debt collector yang mau menagihnya. Mumun yang ketakutan akhirnya berlari hingga tewas karena tertabrak truk. Keesokan paginya, Mumun akhirnya dimakamkan oleh Husen, yaitu tukang gali kubur di kampung itu. Semua keluarga sedang berduka, apalagi ayah dari Mumun yang terlihat sangat syok karena kepergian anaknya. Pada malam harinya, ketika pulang, Husen baru ingat jika sebenarnya dia lupa melepas tali pocong si Mumun. Gua lupa buka tali pocongnya si Mumun. Pocong. Akibat kelalaiannya di malam itu, Husen mendapat kejadian aneh. Seperti pintu dan jendela yang terbuka sendiri, Husen yang melihat bayangan aneh di kamarnya, hingga akhirnya Mumun muncul untuk diminta membuka tali pocongnya. Lepasin tali pocong aja, Bang. Desas-desus mengenai pocong Mumun akhirnya sampai ke seluruh kampung karena Husen yang lupa melepas tali pocong Mumun. Ternyata Mumun ini gak cuma menghantui Husen, tapi juga mengentayangi seluruh kampung termasuk saudara kembarnya sendiri. Tolongin aja nih. Ya ampun, ternyata kalau jadi tukang gali kubur gak mudah ya. Harus teliti, salah sedikit bisa-bisa mengentayangi satu kampung. Nah, buat kamu yang penasaran sama kelanjutannya, bisa langsung nonton filmnya yang berjudul Mumun. Lanjut ke film kedua, yaitu Ritual the Series, Perias Mayat. Selanjutnya dari series yang menceritakan sepasang suami istri yang bekerja sebagai perias mayat, di mana sang suami, Lukas, yang tidak percaya dengan hal-hal gaib, harus mengalami kejadian aneh di rumahnya sendiri. Maria dan Lukas merupakan suami istri yang bekerja sebagai perias mayat. Maria mempunyai kebiasaan untuk permisi dulu sebelum merias mayat tersebut. Berbeda dengan Lukas yang tidak percaya dengan hal itu. Sampai akhirnya ada kejadian di mana Lukas tidak bisa mengangkat mayat itu sebelum permisi dulu. Pak, istri saya benar. Saya hanya ingin bantu-bantu di sini. Permisi. Beberapa saat kemudian, Lukas dan Maria kedatangan mayat baru yang bernama Ibu Eli, di mana saat mereka mencoba untuk permisi, tiba-tiba listrik mati dan Lukas dihantui oleh arwah Ibu Eli. Di tengah-tengah kejadian itu, tiba-tiba TV rumah mereka menyala sendiri. Dan ada berita jika sebenarnya Ibu Eli ini adalah korban tabrak lari. Breaking news kali ini, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pejalan kaki
Korban terlambat diselamatkan hingga menghembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Di saat itu juga, Lukas baru menceritakan ke Maria jika sebenarnya Lukaslah yang menabrak Ibu Eli dan meninggalkannya begitu saja. Maria akhirnya menyuruh Lukas untuk meminta maaf kepada Ibu Eli. Dan ketika Lukas mencoba untuk meminta maaf, tapi saya sangat menyesal, Bu. Saya seharusnya... ya ampun, ternyata berat juga ya orang-orang yang bekerja sebagai perias mayat. Gak bisa bayangin deh gimana seremnya merias mayat yang diakibatkan karena ulahnya sendiri. Buat kamu yang pengen nonton fullnya dan juga episode-episode lainnya, bisa langsung nonton Ritual The Series di true.id. Lanjut ke film berikutnya, yaitu The Autopsy of Jane Doe. Film ini menceritakan tentang bapak dan anak yang sedang mengotopsi mayat wanita dari sebuah TKP. Setelahnya, banyak sekali kejanggalan pada mayat wanita ini. Salah satunya, matanya yang berubah menjadi abu-abu. Hair brown, eyes gray. Cerita dimulai ketika Austin yang akan berkencan dengan pacarnya tiba-tiba kembali ke ruang otopsi setelah kedatangan mayat baru yang tak dikenal. Di sana, mereka mulai memeriksa dari bagian luar tubuhnya. Awalnya, mereka mengira jika mayat tersebut sudah lama, tapi anehnya, tiba-tiba keluar lalat dan darah dari hidungnya. Otopsi terus berlanjut hingga tahap 2, di mana mereka membedah tubuh mayat ini. Keanehan muncul lagi ketika mereka mencoba membuka tubuh wanita ini. Seperti lampu berkedip sendiri, radio juga tiba-tiba hidup sendiri. Sampai secara misterius, ada sosok aneh yang muncul di lorong ruangan tersebut. Ketika mereka berhasil membuka mayat itu, ditemukan banyak sekali keanehan di dalam tubuh mayat ini, seperti bekas sayatan di organ tubuh, sebuah bunga dan kain yang membungkus gigi, sampai bagian dalam kulitnya yang tertulis mantra mengerikan. Ketika mereka menyadari ada yang tidak beres, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Namun sayangnya listrik padam, yang membuat mereka terjebak di dalam ruangan kantor. Belum lagi, mayat-mayat yang ada di sana tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Wah, kira-kira mereka bisa nggak ya keluar dengan selamat? Buat kamu yang penasaran, bisa langsung nonton The Autopsy of Jane Doe di Netflix. Oke sobat, itulah film dan series horor yang menceritakan orang-orang yang bekerja dengan mayat. Wah, gimana nih? Serem nggak? Kalian ada nggak teman atau saudara yang bekerja dengan mayat kayak gini? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.